Apa kabarnya nih hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita untuk sama-sama membacakan Mazmur 91. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Terima kasih adik-adik sudah membacakan Mazmur 91. Sekarang waktunya kita untuk membacakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Oke, terima kasih adik-adik sudah membacakan Pentakosta ketiga. Sekarang sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu dan kasih-Mu untuk kami semua. Sebentar, adik-adik mau mulai ibadah. Biar Tuhan Yesus yang sertai kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Siapa yang siap memuji Tuhan? Angkat tangannya. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Let's go. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi sayalah
pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak der. Saya laskar Kristus, siap gerak der. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Sekali lagi, saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak der. Saya laskar Kristus, siap gerak der. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, hoi, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, hoi, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Sekali lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, hoi, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, hoi, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Puji Tuhan. Adik-adik silakan duduk kembali. Nah, adik-adik, saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita menyanyikan lagu Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Kita mau katakan lagu ini dari awal. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Yuk angkat tangan semuanya. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhir
tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kita mau katakan lagu ini dari awal. Kita mau Tuhan selidiki hati kita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan kita. Oh, kami mengasihi-Mu, Yesus. Kami mengasihi-Mu, Yesus. Haleluya. Kami mengasihi-Mu. Engkau baik, Yesus, dalam hidupku. Kami mau berjuang Tuhan untuk terus setia kepadamu. Kami mau taat kepadamu. Haleluya. Oh, kami mau mengasihi-Mu karena Tuhan mengasihi kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Sama-sama katakan sekali lagi. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia.
kasih Tuhan buat hari ini Tuhan, hari yang indah yang boleh kami lewati bersama ya Bapa. Tuhan, kalau saat ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, berkati Tuhan kakak-kakak yang akan memberitakan firman Tuhan, biar kiranya firman itu boleh tertanam di dalam hati kami, tumbuh, subur, dan berbuah ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Pastinya semua sehat dan bahagia selalu ya adik-adik. Nah adik-adik, kali ini Kak Ica mau menceritakan tentang firman Tuhan yang diambil dari 2 Samuel 11 dan 2 Samuel 12. Begini nih adik-adik ceritanya. Pada masa itu, cerita ini menceritakan tentang kisah Raja Daud yang senang dengan istri orang lain. Nah, pada masa itu raja-raja pada berperang adik-adik. Tetapi Raja Daud tidak mau berperang. Melainkan apa adik-adik? Dia hanya mau tidur-tiduran aja adik-adik. Dia hanya mau santai-santai. Dia tidak mau ikut berperang. Nah, di saat dia sedang malas-malasan, dia bertemu atau dia melihat wanita cantik yang bernama Batsheba. Padahal Batsheba ini sudah mempunyai seorang suami yang bernama Uria. Uria ini adalah prajurit untuk berperang adik-adik. Nah, Raja Daud sangat menyukai Batsheba. Jadi Raja Daud mempunyai niat yang tidak baik. Dia mau suaminya Batsheba ini mati adik-adik. Nah, makanya Raja Daud menyuruh suami Batsheba si Uria untuk ikut berperang. Benar saja adik-adik, apa yang direncanakan Raja Daud ternyata berhasil adik-adik. Lalu Raja Daud akhirnya dia menikahi Batsheba. Dia menjadikan Batsheba sebagai istrinya. Boleh tidak kita menginginkan kepunyaan orang lain? Tidak boleh adik-adik. Nah, jadi hal yang seperti ini tidak boleh dicontoh. Lalu di saat Raja Daud sudah berbuat kesalahan, Raja Daud belum mau bertobat nih adik-adik. Nah, makanya Nabi Nathan, orang yang mengurapi Raja Daud untuk menjadi seorang raja pada masa itu, diutus Tuhan untuk mengingatkan Raja Daud. Lalu Nabi Nathan ini berkata kepada Raja Daud. Dia menceritakan tentang perumpamaan adik-adik. Dia menceritakan bahwa ada seorang yang sangat kaya raya, mempunyai banyak kambing dan domba. Sedangkan ada juga seorang yang sangat miskin, hanya mempunyai 1 domba saja. Nah, pada masa itu ada acara adik-adik. Tetapi orang kaya ini menghidangkan makanan, mengambil domba yang punya orang miskin adik-adik. Padahal orang kaya ini mempunyai sangat banyak mempunyai domba dan kambing. Tetapi dia malah mengambil milik orang lain. Nah, boleh nggak adik-adik seperti itu? Tidak boleh. Nah, di saat itu Raja Daud kesal adik-adik mendengar cerita itu. Dia berkata kepada Nabi Nathan, kalau aku ketemu sama orang itu, aku mau dia dihukum, katanya gitu. Tetapi Nabi Nathan bilang sama Raja Daud, orang itu adalah engkau Raja Daud. Raja Daud bingung kenapa dibilang sama Nabi Nathan bahwa itu adalah dirinya. Iya, karena apa? Raja Daud menginginkan kepunyaan orang lain. Nabi Nathan bilang, padahal engkau sudah aku urapi sebagai raja. Tetapi engkau tidak apa adik-adik? Tidak mengikuti perintah Tuhan. Nah, kira-kira Raja Daud bertobat enggak adik-adik? Iya adik-adik. Raja Daud akhirnya apa? Bertobat. Padahal Raja Daud sudah melakukan kesalahan yang besar. Makanya kita sebagai manusia tidak boleh menginginkan kepunyaan orang lain. Kalau itu bukan milik kita, kita tidak boleh mengambilnya adik-adik ya. Nah, dari sini adik-adik kita mau belajar bahwa kita tidak boleh mengambil kepunyaan atau milik orang lain. Nah, sampai di sini dulu ya ceritanya adik-adik. Nanti Kak Ica akan melanjutkannya kembali. Jadi dari cerita ini Kak Ica mengambil kesimpulan bahwa kita sebagai manusia tidak boleh memiliki atau menginginkan hak orang lain atau kepunyaan orang lain ya adik-adik ya. Kalau kita tidak punya, kalau kita tidak ada, kita tidak usah menginginkan kepunyaan orang lain. Itu namanya apa adik-adik? Dosa ya.
Itu namanya orang yang tidak menghargai Tuhan. Ayo adik-adik, kita berdoa ya. Semuanya boleh lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kak Ica berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk tidak menginginkan kepunyaan orang lain, Tuhan. Dan biarlah firman yang kami dengar ini dapat menjadi rema di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami sudah percaya dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah hari ini telah selesai. Jangan lupa minggu depan ibadah lagi ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.